Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai acara selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak kepada Bapak Dr. Dodi Irawan STMA. Disilakan sekaligus membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang saya muliakan Ketua TPPS Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini diwakili oleh Kepala BKPN Perwakilan Kalimantan Barat. Yang saya muliakan Koordinator Program Manajer Satgas PPS Kalbar. Yang saya muliakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Kalimantan Barat. Yang saya muliakan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, juga Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, ini Pak Saptiko ya. Lalu yang saya muliakan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Ini ada 3 Kepala Dinas. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir di sini, mewakili di sini. Dan Ketua TPPS Kota Pontianak, dan juga Rektor dari Amal Usaha Muhammadiyah, ITEKES, juga Universitas Tanjung Pura Pontianak, beserta juga Direktur Politeknik Aisyah, Kemenkes, dan Tonggak Ekuator, dan yang saya muliakan juga para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang saya muliakan juga Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, juga Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, beserta Ketua Pengda, ada IAKMI, IAG KMI, PPK KMI, PAEI, HALKI, juga ada Direktur Yayasan Planet Indonesia, Ketua Yayasan Bina Asri Kalimantan Barat, serta Badan Kerjasama Wanita BKW Provinsi Kalimantan Barat, dan serta para tamu undangan dari Bapak Ibu dosen dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Pontianak, peserta seminar, juga perwakilan dari universitas yang diundang pada seminar nasional pada hari ini, yaitu secara online. Dan saya mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu yang hadir di sini, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan selamat datang di acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan semangat baru kita dalam menyelesaikan masalah terutama di Kalimantan Barat. Para hadirin yang saya muliakan, pada seminar nasional tema pada hari ini adalah Strategi Percepatan Penurunan Stunting dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara hari ini juga akan disampaikan keynote speaker dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan selanjutnya juga ada dari narasumber juga Bapak Dr. Basri Aramiko SKM MPH dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmuha. Juga ada Ibu Dr. Indah Budiastuti SKM MKes, dosen Fikes Universitas Muhammadiyah Pontianak, juga Bapak Edi Supratman SKM MKM, Ketua Umum PP IAKMI. Dan nanti acara ini juga akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Linda Suwarni yang alhamdulillah pada hari ini juga mendapatkan hibah Ibu ya dari BRIN tentang stunting kalau tidak salah. Jadi menurut saya ini bagus sekali karena memang alhamdulillah Pak, kita dari peneliti kita mendapat
hibah penelitian dari Badan Riset Inovasi Nasional, Ibu Dr. Linda, tahun ini, Pak. Dan negeri berjalan, Bu, ya. Ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah, jadi menurut saya ini sangat penting sekali bahwa dalam suatu riset itu ada yang namanya eksploitasi, diseminasi, dan komunikasi. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan yang paling penting karena apa? Setiap hasil riset itu harus kita ikutkan 3 elemen ini. Karena ini memang sudah kita lakukan, Pak. Jadi pengalaman saya dalam beberapa riset, terutama dengan dari pihak luar, ini harus tetap dilaksanakan secara maksimal. Dan ada tolak ukur keberhasilannya. Makanya rata-rata riset itu minimal biasanya antara 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, ini mungkin ini masukan buat pemerintah provinsi ya, atau kota atau dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan itu sebaiknya memang harus multi years untuk bisa memaksimalkan hasil. Saya mencontohkan ada satu riset yang di mana itu prosesnya kita selama 4 tahun. Hanya meneliti pohon kelapa, Pak. Itu yang saya lakukan sekarang. Ini sudah masuk tahun kedua. Itu sampai nanti root goal-nya itu adalah kita apakah teknologi ini layak dan tidak untuk kita implementasikan di Indonesia. Ada teknologi dari luar diimplementasikan di Indonesia. Apakah ini cocok atau tidak? Itu yang sedang kita lakukan. Nah, saya berharap di seminar ini hasil-hasil yang akan ditampilkan itu bisa harus di mapping lagi, menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang hadir di sini luar biasa ya, keilmuannya, kemampuannya. Tinggal bagaimana kita bisa mensinergikan kebutuhan dan penyesuaian yang akan kita implementasikan. Ini yang penting. Riset itu jangan hanya sampai di seminar nasional saja. Kalau bisa itu sudah bisa kita cobakan, kita ujikan. Kita ujikan di lapangan. Karena beberapa hasil riset itu hanya sebatas kita di kertas saja. Oh, saya sudah publikasi Scopus di Q1. Saya sudah. Tapi terkadang itu apakah sudah kita ujikan lagi secara maksimal. Mungkin dalam tahap awal kita hanya skala kecil. Apakah kita bisa mengujikan secara nasional maupun internasional? Itu yang paling penting. Karena riset itu tidak akan ada habis-habisnya. Kadang ada satu riset yang menurut di Indonesia itu kok risetnya biasa. Saya pernah, contoh yang pernah saya kerjakan itu adalah air bersih dengan menggunakan desalinasi. Di Indonesia itu dianggap, udah kuno, udah enggak ini gitu. Tetapi setelah saya baca jurnal di Q1 dari Springer, dari Taylor Francis, itu masih dilakukan oleh beberapa negara maju. Malah teknologinya dikembangkan lagi oleh Israel dan Spanyol. Di Indonesia itu nggak dianggap penelitian kacangan gitu. Saya kadang juga heran gitu ya, berpikir hal-hal kecil ini kenapa tidak kita eksploitasi. Nah, stunting ini menurut saya ini tidak akan ada habisnya. Banyak faktor-faktor yang masih bisa kita gali lagi. Sekarang sudah ada teknologi AI. Nah, saya berharap mungkin ada mengimplementasikan kasus-kasus kesehatan di Indonesia itu menggunakan AI. Artificial Intelligence. Kemarin sempat juga saya tawarkan Pak Ismail, jadi kebetulan ada profesor dari Spanyol yang ahli AI. Coba kita kombinkan riset kesehatan, terutama yang stunting ini, itu dengan AI. Jadi seperti database menurut saya itu menarik sekali karena beliau bersedia, tinggal kitanya saja ini maunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Karena memang riset sekarang apalagi sudah berkembang ya teknologi. Sekarang itu yang lagi tren memang mau tidak mau itu berkaitan dengan AI. Nah, ini yang mungkin perlu kita sinergikan bersama. Dan insya Allah Universitas Muhammadiyah Pontianak, terutama Fakultas Ilmu Kesehatan berkomitmen untuk membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dalam peningkatan kemajuan, terutama tentang kesehatan.
Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dibuka ya Pak ya. Marilah kita buka Seminar Nasional Strategi Percepatan Penurunan Stunting dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya buka. Nasrum minallah wa tunkarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.